warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita hari ini. Apa kabar kalian semuanya? Insya Allah sehat semuanya ya. Kemarin kita sudah membahas podcast mengenai organisasi dan prestasi yang didapatkan saat mengikuti keorganisasian yang dijelaskan langsung oleh narasumber-narasumber hebat kita. Nah, kali ini tentu nggak kalah hebatnya karena beliau ini juga meraih prestasi dalam keorganisasian juga. Pada podcast kita kali ini nggak jauh dari tema itu. Sebelum lanjut disambung saya sudah ada narasumber yang luar biasa. Beliau ini adalah Dimas Aditya Pratama. Baik, kita langsung ngobrol dengan narasumber terkait topik yang sudah kita bahas sebelumnya. Halo Kak Dimas, senang bisa ngobrol dengan Anda pada podcast kali ini. Kalau bisa ceritakan tentang diri Anda dulu. Oke, sebelumnya kenalin, aku Dimas Aditya Pratama. Biasa dipanggil Dimas, cuma teman-teman di luar kenalnya itu Dimas Pratama tanpa Aditya. Saya adalah mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma dan sekarang saya semester 4. Oh, 4. Ya. Oke. Kesibukan dari Mas Dimas ini sendiri apa tuh? Oke, untuk sekarang itu saya sibuknya kuliah, organisasi dan juga biasanya cari-cari part-time kerja. Oh iya. Dan juga sekarang juga masih sibuk di media sosial karena saya juga lumayan aktif di media sosial. Gitu. Yang part-time itu bisa disebut kasual gak sih? Kasualan ya kalau Gen Z sekarang. Aku biasanya kayak cari-cari kayak kopian yang bisa separuh waktu dan juga biasanya teman-teman cari yang namanya joki. Oh, joki. Bisa joki editing, joki tugas dan sebagainya. Biasanya ke aku itu. Oh iya. Nanti bisa cek loh Instagramnya kalau mau joki tugas skripsi biasanya, Mas. Enggak, biasanya kayak makalah, jurnal, gitu-gitu. Master maba ya biasanya. Ya. Kalau di Unisma itu master maba. Nah, kok bisa di sela-sela kegiatan yang benar-benar padat itu, kok bisa masih menyempatkan keorganisasian gitu? Gimana tips atau ada triknya Masnya bisa memanage waktu sehingga nggak bingung gitu? Oke, sebenarnya ada banyak cara Kak untuk kita memanage waktu. Yang pertama, kita harus punya jadwal. Nah, jadi kita tuh harus bisa bikin jadwal yang pertama. Sebelum coba di hari Senin kita ada kegiatan ABC. Nah, H-1-nya atau malamnya kita harus bisa bikin besok tuh ngapain. Jadi mulai dari kita mau tidur sampai bangunnya jam berapa, terus kegiatannya jam berapa, kita harus punya jadwal itu. Dan ketika kita sudah membuat jadwal, kita harus bisa tuh yang namanya nge-eksekusi jadwal itu. Dan sayangnya ketika teman-teman sudah bikin jadwal, yang pasti jangan sampai tertunda. Kalau emang kita ada kegiatan tersebut. Lalu yang kedua, teman-teman bisa bikin skala prioritas. Nah, yang aku baca cara membuat atau cara menentukan skala prioritas itu ada 4. Cuman menurutku yang paling penting itu ada 3. Yang pertama itu melakukan kegiatan penting, kegiatan penting dan juga mendesak itu ditaruh di prioritas pertama. Contohnya seperti kuliah. Dan yang kedua itu ada kegiatan penting dan tidak mendesak. Contohnya banyak seperti olahraga, terus belajar mandiri gitu. Terus yang ketiga itu kegiatan yang tidak terlalu penting tetapi tidak mendesak. Kegiatannya apa? Contohnya balas DM, balas komen-komen IG, TikTok dan sebagainya. Gitu. Jadi semuanya benar-benar teratur sekali ya. Aku sempat baca CV dari Kak Dimas ini. Sempat punya beberapa prestasi. Salah satunya itu yaitu medali emas Olimpiade Sains Nasional dengan materi ekonomi dan mendapatkan medali emas di kejuaraan nasional IPSI Malang Championship 3 2023. Nah, benar ya itu? Dari semua peran dan aktivitas Kak Dimas di berbagai organisasi tersebut, bagaimana Kak Dimas itu bisa tetap konsisten gitu dalam meraih prestasi itu? Baik, sebelumnya kan kalau masalah OSN itu kegiatannya sebelum aku kuliah. Gitu. Dan di championship IPSI Malang itu emang pas semester kemarin. Nah, itu malah aku pas kerja di kopian. Jadi emang bener-bener padat, ada kuliah, organisasi, kerja sama juga latihan buat persiapan tanding.
Lalu gimana caranya? Ya sama kayak tadi, aku tuh selalu bikin skala prioritas. Prioritasku pertama itu adalah kuliah. Jadi karena jadwal kuliah itu kan nggak bisa diundur ya kan, Iya. tergantung dosennya. Jadi kalau kuliahku jam 6.40 sampai jam 9 ya udah jam segitu. Terus masalah kegiatan organisasi, contohnya rapat. Nah, rapat ini menurutku kegiatannya bisa diundur, Oke. bisa diambil kegiatan bisa diambil rapat waktu kita kosong, contoh isoma atau Iya. enggak kalau tidak memungkinkan itu bisa online itu. Terus masalah latihan persiapan tanding, dulu tuh aku kegiatannya malam, jadi udah free dari kuliah sama free kegiatan organisasi. Oh gitu, oke. Bagaimana Kak Dimas sendiri itu bisa memastikan bahwa semua peran dan tanggung jawab dari Kak Dimas itu sendiri sudah banyak mengikuti berbagai organisasi, tapi kayak tidak saling bertabrakan gitu. Soalnya kan kalau biasanya ngikutin organisasi itu kayak bagi dua kepala gitu kan, antara kuliah akademik dan non akademik. Nah itu gimana caranya Kak Dimas itu kayak biar nggak tabrakan gitu, atau kayak tadi diambil yang penting atau gimana? eh Cara biar gak tabrakan ya, yang pertama sama sih, kita bikin jadwal. Dan kalau memang nantinya tabrakan, aku selalu bilang ke BPH maupun ketua aku, CEO-ku, itu maaf aku nggak bisa kegiatan jam segini, biasanya jam segini, apa bisa diundur. Kalau memang tidak bisa, biasanya tuh aku minta tolong ke anggota divisi yang lain begitu. Intinya menurutku kegiatan organisasi itu jangan dibikin ribet, kita selalu melakukan kegiatan itu dengan have fun, biar apa, biar kita gak ada beban gitu. Tapi pengalaman pribadi aku sendiri ya Mas ya, kayak kalau kita sudah menjadwal semuanya ini, udah teratur, kita tulis tuh sampai ditempel di Ya, kamar yang mau ya. tidur kan. Tapi besoknya itu kayak kebingungan antara proker sama tugas kuliah, sedangkan kita itu ingin mengambil yang penting kan, tapi semuanya itu penting gitu. Sedangkan kita misal jadi ketupel, itu kan proker kita penting dong, Ya. kita nggak bisa meninggalkan tanggung jawab itu. Nah kita juga tidak bisa meninggalkan akademik. Gimana itu tipsnya? Oke, baik. Aku juga kan sekarang masih jadi ketua pelaksana di kegiatan Interlas dan kuliah juga masih aktif kan. Nah, caranya banyak sekali tuh, Kak. Yang pertama, kan kuliah itu kalau memang benar-benar nggak bisa buat surat izin dari organisasi ya udah masuk aja. Dan sedangkan tugasnya ketupel itu tugasnya mengkoordinir para anggota. Nah, dan ketupel itu seharusnya tidak harus terjun langsung. Jadi yang penting ketua itu mampu mengkoordinir anggotanya itu dengan baik. Nah, tetapi kalau memang kan biasanya dari organisasi sendiri itu ada surat izin, dispensasi. Nah, kalau memang dosennya memungkinkan buat izin, mending izin agar apa? Agar kita mampu memantau dengan langsung gitu. Oke, tadi kan udah membahas mengenai intinya memanage waktu dan terjadwal semuanya ya. Nah, Kak Dimas mungkin punya motivasi untuk yang nonton podcast ini biar apa ya, mereka itu bisa menyeimbangkan gitu untuk semuanya yang mengikuti kegiatan akademik maupun non akademik, jadi biar terjadwal juga. Silakan. Buat teman-teman yang baik di rumah, di kos-kosan maupun di tanah luar Jawa, ikut organisasi itu penting, tapi kuliah tidak jauh kalah penting. Jadi teman-teman harus mampu memanage waktu teman-teman dengan baik, yang nantinya itu bertujuan untuk memaksimalkan value teman-teman dan juga mampu meningkatkan brand teman-teman. Sekian. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kali ini tadi tuh sempat aku ketemu sama teman saya. Dia itu memang kuliah tapi langsung pulang gitu. Aku udah tawarin, misal ayo dong ikut organisasi, itu bisa nambah nilai positif gitu. Biasanya kan kalau di semester 6 itu mungkin positifnya itu bisa public speaking dengan baik, jadi waktu sempro atau apapun itu mudah gitu. Nah tapi mereka itu kadang takut untuk ngikut organisasi, kayak aduh takut kepalanya kebagi dua nih antara proker sama akademik gitu. Itu gimana Mas? Soalnya aku tuh udah sempet ayo nggak apa-apa, nggak sesusah itu gitu. Gimana Kak? Sebelumnya ini ya, organisasi buat kita ngajak teman-teman itu susah, tapi kita buat anak organisasi sendiri kita harus mampu menunjukkan bahwasannya organisasi ini itu baik, itu bisa meningkatkan value, bisa nambah skill, mencari pengalaman, relasi, dan juga mampu meningkatkan bakat kita.
Dan buat teman-teman di rumah mungkin gimana sih caranya menemukan organisasi yang baik, yang benar-benar organisasi itu mampu meningkatkan value teman-teman. Itu banyak caranya. Yang pertama, teman-teman harus sebelum mengikuti organisasi, teman-teman harus cari nih organisasi itu toksik apa enggak. Kalau memang organisasi itu toksik, ya gak usah ikut. Karena percuma mengikuti organisasi yang toksik, kita gak bakal berkembang di dalamnya. Terus lihat prokernya itu bakal bisa gak buat ngembangin diri kita, prokernya itu bermanfaat gak buat kita, mampu ningkatin brand kita apa enggak, mungkin itu. Oke, tapi pasti banyak kan kayak di organisasi itu orang-orang yang toksik itu pantas untuk dijauhi atau dinasihatin atau gimana ya, yang toksik gitu biasanya. Biasanya kan banyak kan yang kayak, duh ini anak baru yang sama angkatan 23 sekarang angkatan 23 ini, duh nggak bisa kerja gitu kan, kayak toksik. Padahal kita tuh masih baru dan belum dipelajarin tentang hal itu. Nah itu tuh sebenarnya banyak cara. Kalau memang untuk anak baru terus ada kati atau senior di organisasi itu yang toksik, itu cara yang pertama melapor ke CEO. Bilang, Kak, aku ada kelulusan nih di organisasi ini, apa aja ada anggota dari divisi ABC itu kok bilangnya kayak gini, kok kayak toksik. Nah biar apa, biar nanti CEO itu komunikasi dengan BPH, nah biar BPH nanti yang ngurus. Nah tapi kalau nanti sampai BPH itu ngurus tetap ada kegiatan toksik di organisasi, saran saya itu ya udah kalian bisa cari organisasi yang lain yang memang kalian itu nyaman di organisasi tersebut. Karena apa? Karena kalau kita ngikut organisasi terus kita gak nyaman, menurutku itu bakal susah buat kita kembangin diri gitu kan. Buat belajar juga kayak susah ya, apalagi sekarang itu public speaking itu penting. Nanti kalau misalkan toksik itu teman-teman biasanya anak yang mengikuti organisasi itu tuh susah buat bicara gitu, nggak pede soal gitu. Oke, makasih ya Kak Dimas, nggak terasa kita udah sangat seru banget ngobrol hari ini mengenai keorganisasian. Buat teman-teman yang mau sharing-sharing sama Kak Dimas mengenai keorganisasian yang lebih dalam, itu bisa cek di Instagramnya Kak Dimas. Apa Instagramnya? Instagramku Dimas Pratama _84. Oke, dan media sosial dari Hima Prodi Perhubungan Syariah untuk mengetahui podcast selanjutnya mengenai topik-topik yang gak kalah seru dari keorganisasian itu juga. Jadi teman-teman jangan takut ya untuk mengikuti organisasi, karena dari Kak Dimas ini contohnya juga beliau ini mengikuti organisasi juga bisa mengikuti kegiatan lainnya gitu, jadi nggak akan tertinggal akademik maupun non akademik atau kegiatan lainnya, bahkan bisa meraih prestasi ya teman-teman. Yang penting kita mampu memanage waktu. Itu kuncinya. Oke, jangan lupa share ke teman-teman kalian yang masih ragu atau takut mengikuti keorganisasian. Oke, saya Aditya Jani selaku host pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.